teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Wanita Miskin Bertemu Presidir Tanpan di episode 21. Jenny dan Andreas tidak buru-buru menjauh, tapi terdiam mematung sampai suara teriakan Jayden menyadarkan mereka. "Kalian jangan berbuat mesum di sini," tagur Jayden menghampiri. Untuk sesaat, ia memang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena ia masih berpikir jika Jenny menikah dengan Andreas bukan atas dasar cinta, dan semua cerita mereka jika mereka sudah mengenal selama 2 tahun di pasar. Saat Andreas menyamar menjadi tukang parkir, juga tidak memiliki bukti, karena saat Jayden menanyakan pada orang-orang yang biasanya berdagang serta tukang parkir di sana, tidak ada satupun dari mereka yang melihat jika Jenny dekat dengan seorang pria. Tapi apa yang Jayden lihat saat ini mematahkan semua prasangka tentang pernikahan kakaknya yang dipaksakan dan membuatnya lega kini. Tapi tetap saja ada sesuatu yang membuat Jayden tetap terlihat marah. "Jayden," tagur Mina menghampiri. "Aku tidak berbuat mesum, bodoh," ucap Jenny membela diri. "Kakak ipar mencium pipi kakak di sini. Apanya yang bukan mesum?" ucap Jayden lagi. Ia terlihat kesal kini. "Maaf," ucap Jenny menyesal. Tapi Jayden masih terlihat kesal, membuat Jenny merasa tidak enak hati pada adiknya, karena bagaimanapun Jayden masih terlalu muda, meskipun ia sudah remaja. "Jayden, kamu tidak perlu marah sampai begitu. Lagi pula tidak ada yang salah dengan mencium pipi suami sendiri," tegur Mina. Ia mencoba membuat Jayden mengerti. "Benar sekali," sahut Jenny. Ia menjadi lebih percaya diri kini, tapi Jayden mengabaikannya dan malah masuk ke dalam dapur. "Dia sepertinya benar-benar marah," ucap Andreas merasa tidak nyaman. Ia beranjak bangun dan berdiri di sebelah Jenny. "Aku akan bicara dengannya," ucap Mina, tapi Jenny menahannya. "Biar aku saja." Jenny kemudian memasuki dapur. Dilihatnya Jayden masih berdiri menghadap microwave dengan wajah yang masih terlihat kesal. "Jayden," Jenny mendekat, tapi Jayden tidak mau melihatnya. Terlihat ia menyeka sesuatu di wajahnya. "Kamu menangis?" tanya Jenny hati-hati. "Kamu masih mengingat jika kamu memilikiku?" jawabnya ketus. "Kamu sudah kembali menjadi orang kaya dan melupakanku begitu saja. Kamu menghilang setelah hari pernikahanmu dan tidak mengabari kami bagaimana keadaanmu." Jayden masih berucap tanpa menunjukkan wajahnya pada Jenny. "Bukan seperti itu, Jayden." Jenny mencoba menjelaskan, tapi ia tidak dapat mengatakan yang sebenarnya pada adiknya. "Kamu bahkan melupakan jika kemarin adalah hari wafatnya orang tua kita." Jayden akhirnya menunjukkan wajahnya yang sudah menangis kini. "Mereka datang ke mimpiku. Kakak tahu betapa menyakitkannya itu. Tidak ada kakak bersamaku. Aku sendirian saat papa dan mama meninggalkanku lagi." Jayden terlihat emosional kini. Ia bahkan berteriak pada Jenny hingga Andreas dan Mina dapat mendengarnya. "Jayden, mengertilah. Aku juga memimpikan mereka. Aku sudah menikah. Aku tidak dapat terus berada di sekitarmu. Tapi bukan berarti aku meninggalkanmu," jelas Jenny. Hatinya juga merasa sakit. Ia kembali mengingat akan mimpi itu. Jadi bukan hanya dirinya yang bertemu kedua orang tuanya dalam mimpi. "Jayden, Jenny, tenanglah." Mina melangkah cepat memasuki dapur setelah mendengar teriakan Jenny diikuti dengan Andreas yang hanya dapat berdiri di belakang. "Aku juga merindukan orang tua kita. Mereka juga datang ke mimpiku. Lantas aku harus bagaimana? Haruskah aku tengah malam berlari menghampirimu dan mengatakan aku memimpikan kedua orang tua? Dan mengatakan jika mereka meninggalkan kita lagi dalam mimpi itu?" Jenny mendekat. Ia masih menangis
dan menatap wajah Jayden dengan lekat. Mereka datang karena kamu melupakan mereka, Kak. Harusnya kita datang ke pemakamannya kemarin. Itulah janjimu saat kita kembali ke Jakarta. 1 tahun yang lalu kamu bilang tepat di hari kematian orang tua kita nanti akan pergi ke pemakamannya dan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, sahut Jayden semakin emosional. Karena kamu sudah menjadi orang kaya, bahkan jika kita diperlakukan tidak adil selamanya pun, kamu akan tetap hidup dengan senang. Aku hanya tidak terima seseorang di sana yang masih terus menari di atas luka keluargaku, lanjut Jayden. Ia kemudian berjalan pergi meninggalkan dapur. Jayden hingga ia melampiaskan kemarahannya pada Jenny karena merasa Jenny sudah tidak peduli lagi atas penyebab sebenarnya mengapa mereka diasingkan dulu. Sedangkan Jenny hanya dapat menangis dalam pelukan Mina. Tapi Andreas memilih menghampiri Jayden yang kini duduk sendiri di depan toko mereka. Jayden yang merasakan kehadiran Andreas hanya menoleh sebentar dan kembali menundukkan kepalanya. Aku tahu bagaimana rasanya merindukan orang tuamu yang sudah tiada, Andreas berucap, tapi Jayden mengacuhkannya. Jenny tidak pernah sehari pun tidak memikirkan kalian. Jayden menoleh dan mulai menunjukkan wajahnya. Dia melupakanku. Kakak hanya tidak dapat merasakan ikatan di antara kami yang memudar, ucapnya. Tali persaudaraan tidak akan pernah memudar, bahkan jika kalian berada di benua yang berbeda, ucap Andreas. Ia menepuk bahu Jayden untuk menenangkannya. Jika seorang wanita sudah menikah, ia memiliki kewajiban untuk mengurus suaminya. Aku memang tidak memintanya mengurusku, tapi aku memintanya menjadi istri yang sempurna, lanjut Andreas. Mendengar ucapan Andreas, Jayden mulai tidak terima dan wajahnya berubah menjadi gelap. Kamu tahu, berada di tengah keluarga kaya, Jenny tidak boleh dijatuhkan hanya karena statusnya. Jadi aku menyuruhnya belajar banyak hal yang akan membuatnya dapat mengangkat kepala tanpa merasa congkak dan menundukkan kepala tanpa merasa rendah diri, lanjut Andreas. Jayden mulai sedikit mengerti kini. Itu memakan banyak waktunya, jadi aku harap kamu dapat mengerti, ucap Andreas. Ia kemudian meninggalkan Jayden sendirian dan menemui Jenny untuk membawanya pulang bersamanya. Di perjalanan, Jenny kehilangan semua senyumnya dan hanya memandang ke arah jendela dan menatap jalanan. Jadi sekarang kita mau kemana? Tanya Andreas hati-hati. Jenny kemudian menoleh. Mari kita bertemu kedua orang tuaku. Jenny meletakkan seikat bunga mawar putih di atas makam ayah dan ibunya. Maafkan aku, hanya kalimat itu yang dapat terucap dari bibir Jenny. Ia hanya dapat menangis dalam pelukan Andreas. Jayden marah padanya kini dan ia merasa benar-benar sendiri sekarang. Jika saja Andreas tidak bersama dengannya, maka hatinya akan benar-benar hancur. Bagaimana kamu memanggil orang tuamu? Tanya Andreas. Jenny kemudian menoleh dan menyeka air matanya dengan cepat. Maafkan aku. Jadi kamu memanggil orang tuamu dengan sebutan maafkan aku? Bukan seperti itu, Andreas. Jenny mulai tersenyum kini. Mah, Pah, aku Andreas, suami Jenny. Maaf karena aku baru bisa datang hari ini. Aku akan menjaga dan membahagiakan Jenny, jadi jangan menjadi risau. Aku juga akan menjaga Jayden, jadi jangan cemas. Aku akan selalu bersama mereka, ucap Andreas tersenyum. Perasaan Jenny menghangat kini. Setiap ucapan Andreas memang terdengar ringan, tapi mampu membuat Jenny jauh lebih tenang. Maafkan aku, terdengar suara seseorang dari belakang membuat Jenny dan Andreas menoleh. Itu adalah Jayden dan Mina. Dengan perlahan, Jayden mendekat dan memeluk Jenny dengan erat.
"Maafkan aku, Kak," ucapnya lagi. "Tidak, aku yang harus meminta maaf. Aku akan lebih sering berkunjung mulai sekarang," ucap Jenny. Ia menyeka air mata adiknya dan kemudian tersenyum. Jaden membalas senyum Jenny dan kembali memeluk kakaknya yang sangat dirindukannya. "Mama, Papa, keluarga kita sudah kembali lengkap," ucap Jaden. Andreas kini merangkul Jenny dan tersenyum menatap dua kuburan yang bersebelahan, berselimut rumput hijau yang sangat lembut. "Kami pasti akan bahagia, dan tersenyumlah jika datang ke mimpi kami lagi nanti," ucap Jaden. Matanya berkaca-kaca. Ia sebisa mungkin menahan tangisnya dan mengubah menjadi senyuman. "Sudah lama sekali. Lihatlah, Jaden sekarang menjadi lebih tinggi dariku, dan Bibi Minah menjadi bertambah gendut, bukan? Dan bukankah suamiku sangat tampan?" ucap Jenny tersenyum. Keceriaannya kembali menghiasi wajahnya. "Benar, aku memang terkadang galak, tapi Jenny dan Jaden tidak akan pernah kekurangan kasih sayang," ucap Minah. Air matanya tidak dapat tertahan karena merasa sangat sedih. Ini sudah cukup lama karena setelah kematian mereka, Jenny, Jaden, dan dirinya pergi jauh dan baru hari ini dapat kembali. Mereka hanya dapat saling memeluk sebelum akhirnya meninggalkan pemakaman. Di sisi pemakaman lain, Alex telah memegang bakat mawar putih. Sejak tadi ia menunggu dan mematung tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihatnya. Ibu Minah, ia masih dapat mengingat wajahnya dengan jelas. Jadi, benarkah itu Jenny-nya atau ia hanya bermimpi? Bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dan jangan lupa tekan tombol like beserta komentar sebanyak-banyaknya dan tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.